Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberi kesempatan untuk kita dapat belajar kembali. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini maupun yang belum kita pelajari, semuanya dijadikan barokah dan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Ya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Zain Syahru Sakbana, dan yang kedua Mbak Dia akan menyampaikan apa yang ingin kami sampaikan mengenai zakat konsumtif, zakat produktif, pajak, perbedaan antara zakat dan pajak, serta tinjauan hukum zakat konsumtif dan zakat produktif menurut para ulama. Langsung saja untuk yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Pada tema kali ini kami akan membaginya dalam 4 subbab. Yang pertama ada pengertian zakat konsumtif dan zakat produktif. Yang kedua pendapat para ulama terkait keduanya. Yang ketiga hukum pajak dalam Islam. Dan yang terakhir perbedaan antara zakat dan pajak. Pengertian zakat produktif. Zakat produktif ialah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat itu tidak dihabiskan terlebih dahulu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Zakat produktif ini lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan harta atau dana zakat itu tadi oleh seorang amil zakat kepada mustahik zakat. Dalam zakat produktif ini, cara pemberiannya itu yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan dan tujuan syariat, dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Zakat produktif ini jika kita perumpamakan sama dengan memberi kail kepada seorang nelayan yang kurang mampu. Kepadanya kita tidak langsung diberikan ikan, karena ikan itu sifatnya kalau sudah dimakan habis. Nah, melainkan bagaimana agar zakat yang dikumpulkan itu tidak konsumtif, yaitu dengan kita beri kail dapat didaya gunakan terlebih dahulu hingga menjadi produktif, sehingga nelayan tersebut dapat terus-menerus menikmati hasil dari pemberian zakat kita itu tadi, yakni berupa kail. Maka dengan memberikan kail kepada nelayan tersebut, dia dapat mencari ikan dengan kail hasil dari zakat produktif. Jadi nelayan tersebut dengan kailnya yang kita berikan sebagai bentuk zakat kita kepada orang yang kurang mampu, digunakannya untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam prakteknya nanti zakat produktif ini dapat berupa modal kerja, berupa uang yang bisa digunakan sebagai modal, atau dalam bentuk lain seperti hewan ternak yang bisa dijadikan sebagai lahan pekerjaan atau yang lainnya. Yang kedua, pengertian zakat konsumtif.
Lawan dari zakat produktif adalah zakat konsumtif. Zakat konsumtif itu adalah zakat yang diberikan kepada golongan lemah dalam bentuk barang untuk digunakan sebagai konsumsi. Biasanya zakat jenis ini diberikan dalam bentuk makanan atau uang tunai yang dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Dalam zakat produktif ada upaya untuk mengembangkan harta zakat, tetapi dalam zakat konsumtif bersifat stagnan, langsung habis seketika itu. Jadi sangat berbeda sekali dengan zakat produktif. Kalau zakat konsumtif itu sekali diberikan, digunakan habis. Kalau zakat produktif diberikan, dapat tumbuh kembangkan, diberdayakan sehingga tidak habis seketika itu, dapat berlangsung lama. Lebih jauh lagi, zakat produktif itu sebenarnya melatih seseorang agar giat berusaha mencari penghidupan. Sementara pada zakat konsumtif ini ditakutkan ada semacam pembelajaran tamak, itu mengharapkan pemberian dari orang lain sehingga malas untuk berusaha. Tapi ya gitu. Selanjutnya ada pendapat para ulama terkait zakat konsumtif dan produktif. Para ulama terdahulu tidak menyebutkan secara elemen harta zakat yang diperoleh apakah dibagikan secara konsumtif atau produktif. Hanya ulama fikih kontemporer saat sekarang ini yang lebih difokuskan pembahasannya adalah pada kebolehan dan larangan untuk memproduktifkan zakat. Di antara ulama fikih kontemporer yang agak ketat dalam melarang zakat produktif ini adalah Abdullah Ulwan, Muhammad A'ta As-Sayyid, dan Muhammad Taqiyuddin Utsmani. Imam Muhyiddin Nawawi, ini dawuh beliau, jika seorang fakir kebiasaannya adalah bekerja, maka baginya dibelikan sesuatu untuk memenuhi pekerjaannya atau membeli alat yang sesuai dengan pekerjaannya. Seseorang pedagang, tukang roti, tukang bangunan diberikan zakat sesuai dengan profesi mereka. Tukang jahit, tukang kayu, penatu, dan sebagainya yang merupakan pekerja diberikan kepada mereka zakat yang dapat membeli alat-alat kerja yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Apabila seorang fakir itu tidak mampu bekerja, tidak bisa melakukan suatu perbuatan berupa dagang dan jenis pekerjaan yang lain, maka atasnya diberikan zakat untuk seumur hidup menurut ukuran umum. Imam Mutawali berpendapat diberikan kepadanya bangunan rumah yang dapat mencukupi kebutuhannya. Imam Baghawi, Imam Ghazali, dan sebagainya dari penduduk Khurasan berpendapat diberikan kepadanya zakat untuk kecukupan hidup setahun. Jadi itu tadi, kalau orang bekerjanya ini ya diberikan alat untuk memudahkan dalam bekerjanya tersebut, itu zakat produktif. Dalam konteks kekinian, pendapat Imam Nawawi di atas menyebutkan pembagian zakat itu terbagi dua, yaitu pembagian secara produktif dan konsumtif. Hanya saja Imam Nawawi membatasi pembagian zakat secara produktif, yaitu hanya kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin yang memang mampu untuk bekerja, namun mereka tidak memiliki modal sebagai penunjang profesinya tersebut. Jadi Imam Nawawi ini memberi batasan zakat produktif itu dapat dilakukan hanya kepada orang-orang fakir dan miskin yang mampu melakukan pekerjaan akan tapi tidak memiliki alat atau modal untuk melangsungkan pekerjaannya tersebut.
Sedangkan zakat konsumtif itu menurut Imam Nawawi diberikan kepada golongan fakir dan miskin yang memang sudah tidak bisa atau sudah tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja. Ini sebabnya mungkin ada faktor usia. Jika dipaksakan bekerja, maka akan memberikan efek yang berbahaya bagi dirinya sendiri, seperti sakit atau bahkan kematian. Di dalam zakat produktif, zakat konsumtif ini Imam Nawawi memberikan batasan masing-masing. Selanjutnya ada pendapat Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. Pernyataan Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi yaitu tidak diperbolehkan bagi amir, begitu juga penguasa atau pemerintah untuk mendayagunakan zakat yang merupakan suatu perbuatan fardu sebelum sampai kepada orang yang berhak menerimanya, karena orang-orang fakir tersebut merupakan ahlur rusyd atau orang yang pandai mendayagunakan zakatnya sendiri. Mereka juga tidak boleh menguasai zakat tersebut. Dengan demikian tidak boleh mendayagunakan harta zakat sebelum mendapat izin dari mereka. Nah, Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi ini membolehkan adanya pendayagunaan zakat secara produktif. Hanya saja Imam Ishaq ini agak lebih ketat daripada Imam Nawawi yang tadi. Dia memberikan syarat agar harta zakat itu tidak dikembangkan terlebih dahulu, melainkan sudah mendapatkan izin daripada mustahik zakat atau orang yang menerima zakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri Mbak Dea. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pajak dalam Islam. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pajak dalam Islam, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian pajak terlebih dahulu. Secara bahasa, pajak dalam bahasa Arab terkenal dengan istilah doribah yang berasal dari kata doroba yadribu dorban yang memiliki arti mewajibkan, menetapkan, menentukan, dan membebankan. Di dalam Al-Quran, kata doribah berakal dari kata doroba yang ada dalam beberapa ayat. Salah satunya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 61 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa duribat alaihimud dhillatu wal maskanah, yang artinya kemudian ditimpakanlah kepada mereka kenistaan dan kemiskinan. Doroba merupakan bentuk fi'il madhi atau kata kerja, sedangkan bentuk isimnya atau kata bendanya yaitu doribah yang memiliki arti beban. Penggunaan kata doribah ini memiliki banyak makna, akan tetapi para ulama menggunakan ungkapan ini untuk membayar suatu harta sebagai kewajiban. Sedangkan secara istilah menurut Profesor Rahmat Sumitra dan Profesor Andriani, pajak adalah sebuah pungutan wajib berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara. Kebutuhan suatu negara itu sangatlah banyak ya, seperti halnya mengatasi kemiskinan, memberikan upah tentara, memperbaiki fasilitas umum, dan lain sebagainya itu tidaklah tercukupi. Namun harus ada jalan lain untuk memenuhinya. Pilihan wajibnya pajak ini menjadi solusi dan akhirnya menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang hukum pajak. Sebagian berpendapat boleh dan sebagian yang lainnya berpendapat tidak boleh ataupun haram. Yang pertama yaitu pendapat ulama yang memperbolehkan pajak, di antaranya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu mengungkapkan dalam kitabnya Al-Hujurat pada masa Khulafaur Rasyidin, kewajiban pajak itu sudah diberlakukan, terlebih di masa Khalifah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Abdul Aziz. Pemberlakuan pajak pada saat itu lebih menekankan keadilan dan kemakmuran, serta tidak melebihi batas kemampuan rakyat.
Abu Yusuf setuju dengan prinsip pajak yang tidak melebihi batas kemampuan rakyat. Kemudian yang kedua yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengungkapkan dalam kitabnya Muqaddimah menggambarkan perkembangan pemikiran para sarjana muslim yang berkaitan dengan distribusi beban pajak yang menyeluruh. Ibnu Khaldun ini mencuplik surat dari Thohir Ibnu Husain kepada putranya yang menjabat gubernur di sebuah provinsi yang berisikan, berlakukanlah pajak kepada semua orang dengan sifat penuh adil dan rata. Janganlah ada perbedaan kepada siapapun, baik kedudukan, kekayaan, petugas, ataupun sahabat karib, serta janganlah menarik pajak melebihi dari batas kemampuan rakyat. Di sini Ibnu Khaldun setuju pajak kepada semua orang dengan bersifat penuh adil dan rata dan tidak membeda-bedakan serta tidak melebihi dari batas kemampuan rakyat. Yang ketiga yaitu Imam Maliki. Imam Maliki berpendapat hukum pajak itu boleh, bahkan dapat diwajibkan karena pajak difungsikan untuk menjaga kemaslahatan umat di berbagai bidang negara seperti keamanan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian pendapat ulama yang tidak memperbolehkan pajak atau mengharamkan pajak. Nah, salah satunya yaitu Dr. Hasan Turabi As-Sudani. Menurutnya dalam bukunya yang berjudul Principle of Government, Freedom and Responsibility in Islam mengungkapkan dalam sejarah pada umumnya itu tidak boleh pemerintah menarik pajak karena para fuqaha itu sangat mengkhawatirkan jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan. Jadi Dr. Hasan Turabi As-Sudani ini tidak setuju dengan adanya pajak karena takut jika hasil dari pajak tersebut itu diselewengkan ataupun tidak digunakan dengan semestinya. Kita mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkannya pajak, maka sekarang di dalam suatu negara sudah mewajibkan pajak bagi rakyatnya. Nah, salah satunya di negara kita ini, yaitu negara Indonesia, dengan alasan dana pemerintahan ini tidak cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran tersebut itu tidak dibiayai, maka akan menimbulkan kemudaratan. Nah, sedangkan mencegah suatu kemudaratan adalah kewajiban. Nah, sebagaimana kaidah usul fikihnya itu mengatakan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang artinya segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya. Oleh karena itu, hukum pajak menjadi wajib karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dibebankan kepada negara, seperti keamanan, kesehatan, pendidikan, serta pengeluaran seperti memberi gaji para tentara, pegawai, guru, hakim, dan juga kejadian atau musibah yang datang secara tiba-tiba, seperti musibah kelaparan, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Dengan demikian itu, pajak menjadi suatu kewajiban bagi rakyat dalam suatu negara. Namun, negara juga berkewajiban untuk memenuhi dua syarat, diantaranya setelah hasil pajak itu terkumpul harus dipandang sebagai amanah dan digunakan semestinya sesuai dengan tujuan pajak itu sendiri. Terus yang kedua, pemerintah itu harus mendistribusikan beban pajak kepada rakyat secara merata. Selanjutnya yaitu perbedaan antara zakat dan pajak. Secara pengertian, zakat merupakan hak tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka yang ada dalam Al-Qur'an yang disebut dengan golongan fakir, miskin, dan para mustahik yang lain sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendekatkan diri kepadanya serta untuk membersihkan diri dan harta yang dimiliki.
Sedangkan pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan juga untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan juga tujuan-tujuan yang lain yang ingin dicapai oleh negara. Dari hakikat kedua kewajiban tersebut, maka dapat diambil beberapa perbedaan antara zakat dan pajak. Perbedaannya yaitu yang pertama, zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada pemimpinnya. Yang kedua, zakat itu telah ditentukan kadarnya di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan pajak itu dibentuk oleh hukum negara. Yang ketiga, pajak itu hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin, sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga negara tanpa memandang apa agamanya dan keyakinannya. Yang keempat, zakat berlaku setiap muslim yang telah mencapai nisab tanpa memandang di negara mana ia tinggal. Sedangkan pajak hanya diberlakukan dalam batas garis teritorial suatu negara saja. Yang terakhir, zakat adalah suatu ibadah yang wajib didahului oleh niat, sedangkan pajak tidak memiliki niat. Jadi, antara zakat dan pajak itu memiliki perbedaan masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.